Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rima Fatima dari Pendidikan IPA Universitas Tidar. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai gerak benda pada bidang licin dan kasar menggunakan aplikasi Scratch. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai gerak benda pada bidang licin terlebih dahulu. Maka kita langsung masuk ke rumusnya saja. Baik, yang pertama kita munculkan icon bendera untuk memulai program. Jadi nanti bendanya akan bergerak ketika setelah bendera hijaunya diklik. Kemudian ada variabel-variabelnya yaitu x0 saya buat min 205, y0 nya saya buat min 73, v0 nya 50, t0 v nya 100 dalam newton, m nya 2,5 dalam kilogram. Kemudian A itu menggunakan rumus yaitu F per M. Kemudian ada go to X nya kembali ke X0, Y nya kembali ke Y0. Kemudian kita munculkan icon pen, ada erase all, ada pen up untuk memunculkan titik-titiknya. Kemudian set pen color to, saya menggunakan warna kuning supaya terlihat jelas di background yang gelap. Kemudian set pen size to, saya menggunakan titik-titiknya itu ukuran 5. Kemudian di bawahnya itu ada repeat until touching edge. Jadi nanti kenapa saya menggunakan edge itu? Jadi nanti ketika bendanya bergerak terus menyentuh akhir screen-nya, maka itu akan berhenti sendiri. Kemudian di dalamnya itu saya munculkan pen up untuk memunculkan titik-titiknya. Kemudian ada xt sama yt. Nah, ini tuh bagian yang penting karena tadi sudah ada x0 sama y0, maka harus ada xt sama yt nya juga. Yang xt itu kita xt nya itu rumusnya x0 plus v0 kali t plus 0,5 kali at kuadrat. Kemudian yang kedua yaitu yt nya itu sama seperti y0 yaitu min 73. Kemudian go to x nya kembali ke xt, y nya kembali ke yt. Kemudian pen down untuk menekan. Kemudian ada suaranya juga dengan bitsnya 0,001. Lalu t nya saya ubah menjadi 0,1. Baik, seperti apa hasilnya? Nah, seperti itu. Terlihat bahwa titik-titiknya itu dari ini sama seperti gerakan GLBP. Ini GLBP dipercepat dan terlihat bahwa titik-titiknya itu semakin lama semakin renggang, artinya itu kelajuannya itu semakin cepat, kecepatannya itu semakin besar. Berbeda dengan pada bidang kasar karena ada hambatannya. Baik, kita langsung masuk saja ke bidang kasar. Kita langsung masuk ke rumusnya pada bidang kasar. Sebentar, saya refresh terlebih dahulu karena tidak ada gambarnya. Ya, sudah muncul. Ya, kita langsung bahas rumusannya. Nah, di sini tuh sama seperti pada bidang licin, yang membedakan hanyalah pada bidang kasar itu terdapat gaya geseknya, begitu.
Jadi seperti yang tadi kita munculkan bendera, kemudian x0 nya minus 195. Kenapa ini berbeda? Karena tidak berpengaruh dengan koordinatnya. X0 nya minus 195, Y0 nya minus 115, kemudian V0 nya itu sama seperti pada bidang licin 50, T nya 0, F nya juga sama 100 dalam Newton, M nya sama juga 2,5 kg. Nah di sini pada bidang kasar itu terdapat koefisien gesek kinetis. Nah koefisien kinetisnya itu saya buat 3. Kemudian ada juga G itu gaya gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Nah pada bidang kasar itu terdapat gaya gesek kinetis atau FK. Nah FK tersebut ada rumusnya, yaitu koefisien gesek kinetis kali M kali G. Kemudian A-nya yaitu A-nya berbeda dengan pada bidang licin, dimana tadi pada bidang licin itu F per M, kalau pada bidang kasar F min FK per M. Kemudian go to X, nanti X nya kembali ke X0, Y nya kembali ke Y0. Kemudian kita munculkan icon pen, ada erase all, pen up, set pen color tuh saya menggunakan warna merah, kemudian set pen size tuh saya menggunakan ukuran 5 juga sama seperti yang tadi. Kemudian repeat until touching edge. Nah di sini sama seperti pada bidang licin, yang membedakan hanyalah pada bidang kasar itu terdapat gaya geseknya. Rumusnya sama, yaitu xt x0 plus v0 kali t plus 0,5 kali a t kuadrat. Kemudian yt nya sama seperti y0 yang pada bidang kasar, yaitu minus 115. Kemudian go to x nya kembali ke xt, y nya kembali ke yt. Kemudian saya munculkan pen down, ada suara juga sama 0,01 bits. Kemudian T-nya juga saya ubah sama 0,1. Mari kita lihat seperti apa hasilnya. Nah, bisa kita lihat bahwa sama seperti bidang licin, semakin lama semakin cepat, akan tetapi kalau dilihat dari kerenggangannya itu tidak terlalu renggang seperti yang pada bidang licin. Artinya kecepatan pada bidang licin yang tadi kan semakin lama semakin besar. Ini juga sama, akan tetapi lebih lambat. Jadi pada bidang kasar itu memang kecepatannya semakin besar, akan tetapi dengan waktu yang sama itu lambat. Bisa dilihat di titik-titiknya ini. Awalnya itu rapatnya masih banyak, kemudian renggang. Bisa kita bandingkan. Yang pada bidang licin saya refresh terlebih dahulu, karena ini saya menggunakan HP jadi banyak gangguan. Baik, kita tunggu lagi. Baik, ternyata sinyalnya lemah. Ntar saya lagi.
Jadi kita bisa lihat yang kasar terlebih dahulu seperti ini. Nah, sudah muncul. Mari kita bandingkan. Nah, seperti itu. Bisa kita lihat bahwa semuanya sama, variabelnya sama kecuali x0-nya, karena itu tidak apa-apa, tidak berpengaruh. Yang membedakan hanyalah pada bidang kasar itu terdapat koefisien kinetis gravitasi untuk mencari gaya gesek, karena pada bidang kasar itu terdapat gaya gesek. Ya, mungkin seperti itu penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Semoga membantu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.